Fakultu, lalu aku berkata, kata Nabi Muhammad SAW, ya Jibril, wahai Jibril, ma hadhihi lailah, apa malam ini? Malam ini apa ini? Faqala hadhihi lailatun yuftahu fiha salasumi'ati babi minar rahmah. Pada malam ini adalah malam dibukanya pintu-pintu rahmat sebanyak 300 pintu rahmat. Jadi pintu rahmatnya dibuka nih ke bumi, meskipun hanya baru satu bagian ya kan. Saya sudah menyampaikan dalam sebuah hadis, kata Nabi apa? Walillahi mi'atu rahmah, ya, Allah itu memiliki 100 rahmat, ya. Anzalaha fid dunya rahmatan wahidatan, Allah turunkan ke bumi hanya satu bagian saja. Dengan satu bagian itu apa? Famin dzalika tarahamu al khalaiqu, dengan hanya satu bagian saja makhluk-makhluk di atas muka bumi saling menyayangi satu sama lain. Hatta tarfa'u adda hatta tarfa'ada batu hafiraha an waladiha khasyatan ayyusibahu ad-darar. Sehingga apa? Sehingga seekor gajah, ya, seekor gajah, induk gajah nih, ya, induk gajah ketika akan melangkahkan kakinya, dia pun hati-hati melangkahnya supaya kakinya tidak menginjak anaknya yang ada di bawahnya, gitu, ya. Dia sangat hati-hati tidak membahayakan anaknya yang ada di bawahnya. Ini bentuk daripada apa? Satu bagian rahmat saja dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan taklim hari ini, insya Allah kita akan membahas beberapa hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait keutamaan malam nisfu Sya'ban. Paling tidak ada 3 hadis yang ingin saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Yang pertama, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad bin Hambal, dan Imam Ibnu Hibban. Dikatakan bahwasannya hadis ini adalah hadis sahih. An Aisyah qalat, dari Aisyah, semoga Allah meridhai beliau, qalat, dia berkata, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan, satu malam aku kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kharajtu fa idza huwa bil baqi', dan aku pun keluar dan aku melihat beliau ada di makam Baqi'. Makam Baqi' ini adanya di Madinah, ya. Makam Baqi' ini posisinya ada di sebelah kiri. Kalau sekarang ini di samping kiri makamnya Nabi Muhammad SAW, agak ke depan dikit. Ya, kalau kita bisa ke sana bisa melihat tuh. Faqala, lalu Rasulullah SAW pun berkata kepada Aisyah, akunti takhafina ayyahifallahu alaiki wa rasuluhu, apakah engkau takut atau khawatir Allah dan Rasulnya akan menyia-nyiakanmu? Qultu, maka kata Aisyah, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni dhanantu annaka ataita ba'da nisa'ika, aku mengira malam ini engkau mendatangi beberapa istri-istrimu. Itu ya. Jadi kalau istri pas bangun suami di sampingnya nggak ada, dia khawatir, ini kemana suami saya, gitu kan ya, hilang kemana. Begitupun Aisyah radhiyallahu anha, ketika mendapati di satu malam Nabi Muhammad SAW tidak ada di sampingnya, dia pun bangun, ini jangan-jangan ke bini yang lain, gitu kan. Faqala, lalu Nabi Muhammad SAW pun berkata, innallaha azza wa jal yanzilu lailatan nisbi min Sya'ban ila sama'i dunya.
Sesungguhnya Allahu Azza wa Jal malam lailat atau malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban itu turun ke langit dunia. Fayaghfiru, dan dia akan mengampuni, min adadi sya'ri ghanami kilabin, mengampuni dosa-dosa yang jumlahnya ya sebanyak bulu-bulu domba yang dimiliki oleh kabilah Bani Kilab. Nah, Bani Kilab ini dombanya banyak, ratusan gitu ya, ratusan, banyak dombanya. Jadi kalau misalkan kita menghitung satu domba saja berapa helai jumlah bulunya, itu kita tidak mampu. Apalagi kalau misalkan ratusan kambing, domba, kita hitung bulu-bulunya, kita lebih tidak mampu lagi. Artinya apa? Pada malam nisfu Sya'ban itu Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia dan mengampuni dosa-dosa orang yang melakukan dosa sebanyak apapun dosa-dosa itu. Ini ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh ulama-ulama ahli hadis bahwasannya hadis ini perawinya itu kuat, rijaluhu siqat, jadi kuat semua nih ya. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua adalah hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Baihaqi. Kalau tadi yang pertama dari Aisyah radhiyallahu anha, yang kedua dari siapa? Dari Ali bin Abi Thalib. An Aliin, ya, an Ali bin Abi Thalib. Qala, dia berkata, kata Ali, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kanat lailatan nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha fa innallaha ta'ala yanzilu fiha li ghurubis syamsi ila sama'id dunya. Kata Nabi, ya, di sini katakan bahwasannya apabila telah tiba malam nisfu Sya'ban, maka bangunlah malam harinya, wasumu naharoha, dan puasalah pada siang harinya. Fa innallaha ta'ala, sesungguhnya Allahu ta'ala, yanzilu fiha, karena Allah Subhanahu wa ta'ala turun pada malam itu, li ghurubis syamsi, ketika terbenamnya matahari, ila sama'id dunya, ke langit dunia. Fayaqul, lalu Allah pun berkata pada malam itu, ala min mustaghfirin li fa'aghfirulah, adakah orang yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Ala mustarzikin fa'arzukhu, adakah orang yang meminta rezeki kepadaku, maka akan aku berikan kepadanya rezeki. Ala mubtala fa'u'afihi, adakah orang yang sakit, maka akan aku sembuhkan penyakitnya. Ala kaza, ala kaza, semuanya Allah berikan kesempatan ya, hatta tatlu al fajru, sampai terbitnya matahari pada pagi itu. Ini ya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang ketiga, hadis yang ketiga ini disahihkan oleh Imam Abu Nuaim ya, dan disahihkan oleh juga Ibnu Hibban. Dikatakan bahwasannya an Mu'az bin Jabal, ini dari sahabat Nabi ini, Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan apa di sini ya, kata Nabi, qala alaihi salatu wassalam, dan bahkan ini pun diperkuat dengan riwayatnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di sahabat Nabi juga nih ya. Apa kata Nabi? Atani Jibril lailatan nisfi min Sya'ban, malaikat Jibril mendatangiku pada malam nisfu Sya'ban. Wa qala, lalu malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabus samai wa abwabur rahmah. Wahai Muhammad, malam ini
Ya ini nggak disebutin malamnya apa nih ya. Pokoknya malam ini, ya malam ini, pada malam ini dibuka pintu langit, pintu langit dibuka. Wa abwaab rahmah, dan juga dibuka pintu-pintu rahmat. Ya, dibuka pintu-pintu rahmat. Fakum, maka bangunlah engkau. Wasalli, dan salatlah engkau, dirikanlah salat, gitu ya. Warfa' ra'saka wa yadaika ilas sama, dan angkatlah kepala dan kedua tanganmu ke langit. Maksudnya mohon kepada Allah, gitu ya, tangannya begini nih, gitu ya. Fakultu, lalu aku berkata, kata Nabi Muhammad SAW, ya Jibril, wahai Jibril, ma hadhihi lailah, apa malam ini? Malam ini apa ini? Faqala hadhihi lailatun yuftahu fiha salasumi'ati babin minar rahmah. Pada malam ini adalah malam dibukanya pintu-pintu rahmat sebanyak 300 pintu rahmat. Jadi pintu rahmatnya dibuka nih ke bumi. Meskipun hanya baru satu bagian, ya kan saya sudah menyampaikan dalam sebuah hadis, kata Nabi apa? Walillahi mi'atu rahmah. Ya, Allah itu memiliki 100 rahmat. Ya. Anzalaha fid dunya rahmatan wahidatan. Allah turunkan ke bumi hanya satu bagian saja. Dengan satu bagian itu apa? Famin dzalika tarahamu al khalaiku. Dengan hanya satu bagian saja, makhluk-makhluk di atas muka bumi saling menyayangi satu sama lain. Hatta tarfa'u adda, hatta tarfa'adda batu hafiraha an waladiha khosyatan ayyusibahu ad-darar. Sehingga apa? Sehingga seekor gajah, ya, seekor gajah, induk gajah nih, ya, induk gajah ketika akan melangkahkan kakinya, dia pun hati-hati melangkahnya supaya kakinya tidak menginjak anaknya yang ada di bawahnya, gitu. Ya, dia sangat hati-hati, tidak membahayakan anaknya yang ada di bawahnya. Ini bentuk daripada apa? Satu bagian rahmat saja dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Nah, satu bagian rahmat ini, kata Nabi atau kata malaikat Jibril tadi, itu akan Allah buka, turunkan kembali dari langit lewat 300 pintu. Subhanallah, nih banyak sekali nih ya. Maka pada malam itu kata malaikat Jibril, fayaghfirullahu ta'ala li jami'in man la yusyriku billahi syai'a. Pada malam nisfu Sya'ban ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni siapa saja yang tidak mensekutukan Allah. Dan syaratnya tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini ya. Jadi mensekutukan Allah bentuknya apa? Ya, bentuknya ada yang bentuknya dosa syirik besar, ada yang bentuknya syirik kecil. Tapi kedua-duanya dosa besar ya. Jadi jangan anggap oh ini syirik kecil, berarti dosanya kecil, enggak. Yang namanya syirik itu dosa besar, maupun ya baik itu kecil maupun besar itunya ya. Syirik kecil modelnya apa? Ya, syirik kecil modelnya adalah misalkan kita menganggap kesuksesan kita karena hanya semata-mata usaha kita. Itu syirik kecil tuh. Ngomong begini, oh saya ini sukses karena saya pintar, karena saya hebat, ya, saya terkenal jadi artis karena saya ganteng misalkan, karena saya penampilannya hebat, bagus gitu kan. Nggak begitu. Itu hanya sebatas apa? Ya, hanya sebatas wasilah saja. Yang menentukan keberhasilan kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin kepada obat, nih obat bisa menyembuhkan penyakit saya, itu syirik kecil tuh. Ya. Obat itu hanya salah satu wasilah atau sebab, sedangkan penyembuhnya tetap yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhtiar kita, usaha kita untuk sembuh adalah lewat minum obat, begitu. Gitu ya. Tapi bukan semata-mata obat inilah yang menyembuhkan kita, enggak. Ya, atau misalkan berkata begini nih, ya, itu tuh rumah itu kalau enggak ada security mungkin kemalingan, gitu ya. Ada rumah mewah gitu kan ya,
security-nya ada 5 misalkan gitu ya, itu kalau security-nya nggak ada tuh, itu kemalingan tuh. Belum tentu. Siapa tahu security-nya ada, cuman ngantuk semua, tidur semua, kan lewat ya kan, maling bisa masuk bebas kan begitu. Jadi siapa yang menentukan? Lagi-lagi yang memberikan kepastian dalam hidup kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau misalkan kita mengatakan demikian, itu termasuk syirik kecil ya. Bentuk syirik kecil yang lain apa? Menggunakan jimat. Nah itu ya, menggunakan jimat nih ya, saya pakai cincin, cuman cincinnya bukan jimat nih ya, bukan jimat, bukan ini hiasan. Nah gitu. Tapi jangan sampai begini nih, saya ini kalau pakai cincin ini makin gagah, saya punya kesaktian. Nah itu berarti ada sesuatu gitu, jimat itu ya. Ya, ada wanita misalkan supaya kelihatan cantik, dia pakai susuk gitu ya, susuk di pipinya supaya pipinya kelihatan kencang gitu kan, di bodinya segala macam supaya kelihatan seksi dan seterusnya. Itu sama tuh, nggak boleh pakai susuk, itu nggak boleh ya. Kan sekarang banyak iklan juga ya, yang poster-poster itu ditempel-tempelin gitu kan di pinggir jalan. Itu nggak boleh semuanya. Ini ikhwah ya. Nah ini syirik kecil. Yang berikutnya apa lagi? Datang ke dukun, itu syirik kecil. Datang ke dukun, nanyain ke dukun gitu kan, Mbah saya mau nikah nih, kira-kira tanggal berapa yang bagus ya? Itu nggak boleh itu. Mau nikah lagi misalkan, nah, gitu ya. Ya, nentuin tanggal itu nggak usah datang ke dukun. Kemana? Minta petunjuknya kepada Allah. Sholat istikharah, ya Allah kapan waktu yang tepat gitu ya. Begitu aja. Ya, minta kepada Allah, insya Allah Allah kasih waktu yang baik. Ya, hari itu semuanya baik. Hari yang tidak baik adalah ketika kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bikin dosa itu hari yang tidak baik buat kita, itu hari sial kita tuh. Ya, tapi selama kita berupaya melakukan amal saleh, maka insya Allah semua hari-hari kita adalah hari baik kita. Ya, nggak usah nanya ke dukun, meramal nasib dan seterusnya, itu nggak boleh. Itu syirik kecil tapi dosanya besar. Yang lain lagi apa? Ya, dosa yang syirik kecil, percaya kepada ramalan bintang-bintang. Ya, kalau zaman sekarang masih ada yang percaya gitu-gitu nggak? Lahir tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu kan, bintangnya ini, ramalannya begini, jodohnya begini, rezekinya begini gitu ya. Itu semua syirik tuh, nggak boleh. Ya, termasuk juga percaya kepada mitos-mitos. Ya, percaya kepada mitos-mitos, mata kanan misalkan, mata kiri endut-endutan gitu ya. Kalau mata kiri yang endut-endutan kayaknya ada bencana, ada musibah nih gitu kan. Ada mitos begitu kan. Kalau mata kanan yang endut-endutan bergerak gitu ya, itu ada nikmat, ada kebaikan nih. Oh, enggak begitu. Ya. Tidak bisa disandarkan ya keberhasilan, kesuksesan, kegagalan, penderitaan semuanya kepada sesuatu yang kita alami, enggak. Begitu enggak? Ada burung lewat misalkan di rumah kita bunyi mulu. Siapa yang mau mati nih gitu ya. Nah, itu nggak ada hubungannya gitu kan. Ada yang bunyi panjang gitu, wah ini apa nih gitu kan, jangan-jangan ada yang mati ya, sampai kita sibuk musirin burung itu supaya pindah gitu ya. Jangan di sini, jangan di sini, yang di sini pengen hidup panjang ya, hidup lama gitu kan, pindah lu pindah. Nggak ada hubungannya ya. Kehidupan kematian seorang itu yang menentukan ajalnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau syirik besar ya, dosa besar juga ya, ini apa? Menjadi dukun. Nah itu, menjadi dukun, nyembah berhala, patung. Hah? Nah, dukun beranak beda lagi nih. Ya, ada dua dukun yang masih boleh lah. Pertama dukun beranak sama dukun pijit ya. Nah, kalau nggak pakai apa jimat nggak apa-apa tuh. Dukun pijit ya, itu nggak apa-apa. Ya, itu namanya dukun, padahal pemijat gitu ya, itu nggak apa-apa. Dukun beranak namanya apa? Paraji ya, paraji kalau di kampung-kampung ya. Kalau sekarang kayaknya udah pakai minimal bidan ya, bidan kandungan ke bidan ya, persalinan gitu ya. Nah itu ya, jadi dukun tuh nggak boleh. Ya, yang suka meramal nasib, jadi cenayang segala macam itu nggak boleh tuh. Nah ini ya,
Ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam itu. Meskipun mungkin dia sholat, meskipun dia puasa gitu kan. Naudzubillah min dzalik nih. Apalagi yang tidak diampuni pada malam itu, kata malaikat Jibril, au musyahinan. Musyahinan itu orang yang sedang ada perselisihan dengan sesamanya, ribut. Makanya disunahkan menjelang masuknya bulan suci Ramadan, hendaknya kita saling memaafkan, ya, bermusafahah. Tetapi ingat, setelah bermusafahah, hutang tetap hutang, nggak lunas. Kadang kita begitu ya, halal bihalal ya, musafahah, hutang gua lunas, yang enggak. Ya, musafahah itu hanya sebatas apa? Memaafkan secara batin kita. Sudahlah, diikhlaskan gitu ya. Kecuali memang yang punya piutang bilang, udah ya, saya maafin kamu ya, maka kamu pun hutang-hutang kamu ke saya anggap lunas. Ya, itu nggak apa-apa tuh ya, kalau begitu nggak apa-apa ya. Baik, yang berikutnya yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun Allah turun ke langit dunia pada malam nisfu Sya'ban itu apa? Au mudbinu khamrin, orang yang suka mabuk, pencandu. Insya Allah kita nggak ada ya. Naudzubillah min dzalik. Ya, al khamru umul khaba'is. Minuman keras itu adalah biangnya perbuatan jahat. Kejahatan biang itu tuh. Ya, biangnya itu tuh. Kalau orang sudah mabuk-mabukan, maka dia akan melakukan tindakan-tindakan dosa yang lain. Bisa berzina, bisa membunuh, gitu kan. Ya, bisa melakukan hal-hal yang lain lah. Maka jangan deket-deketin lah. Kalau orang yang suka minum miras itu kan, buat minum aja susah ya, repot ya. Habis makan harus minum apa tuh yang ada warnanya gitu kan ya. Ya, di tempat saya tuh ada tuh. Ya, orangnya rajin puasa. Ketika bulan Ramadan puasa, tapi bukannya pakai minumnya whisky. Begitu. Minumnya vodka. Itu pas buka puasanya. Susah gitu ya untuk minum saja, nggak kayak kita. Kalau kita kan ada air putih, ada teh gitu ya, ada sirup, alhamdulillah ya, nggak susah-susah gitu loh. Ada lagi minum miras oplosan ya, buat minumnya susah banget, autan lah, dicampur autan pakai apa, spiritus gitu ya, pakai lagi AO, diaduk, dikocok-kocok, habis minum mati ya. Ada tempat saya tuh sampai matanya buta, badan apa pada lumpuh semua, dan ada yang meninggal dunia. Kejadian itu ya, bodoh sekali, logikanya tidak ini ya, tidak memiliki akal sehat ya. Ya, minumlah minum yang sehat, yang membuat akal kita pun sehat. Ini nih, naudzubillah min dzalik nih, pecandu narkoba tidak akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya pada malam nisfu Sya'ban ini. Au musiron ala zina, atau orang yang terus berkelanjutan melakukan zina. Ya, sudah punya istri tapi melampiaskannya dengan wanita yang tidak dihalalkan oleh syariat agama Islam, berhubungan dengan wanita lain, naudzubillah min dzalik. Nggak boleh itu ya, nggak boleh ya. Ini ya, meskipun dia puasa, meskipun dia baca Quran, meskipun dia mungkin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan diampuni dosa-dosanya Allah Subhanahu wa taala kalau masih melakukan itu. Yang berikutnya yang tidak akan diampuni adalah akidu riba, orang yang makan riba ya. Riba yang bagaimana tuh? Di antaranya yang meminjam atau meminjamkan uang dengan dilebihkan pengembaliannya. Ini disebut bank apa? Bank emok ya, rentenir, bangke, bank keliling, pinjol. Nah, sama tuh ya, minjemnya 3 juta, ngembaliinnya jadi 10 juta. Nah, itu nggak boleh tuh ya. Ini riba tuh, kelebihannya adalah riba, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah aw'akul walidaini, atau yang durhaka kepada kedua orang tuanya, naudzubillah. Saya tanya nih ke antum bulan ini udah nyapa orang tua belum yang di kampung? Alhamdulillah ya. Kalau yang belum, ayo nanti habis taklim, habis ngaji ini telepon orang tua tuh.
Jangan sampai orang tua tuh menderita hanya ingin mendengarkan suara antum. Ya, halo, say hello gitu loh. Assalamualaikum mak, bapak, gitu, gimana kabarnya, gitu aja. Sekarang teknologi canggih kan ya. Ya, kalau nggak sempat datang ke kampung, bisa belum bisa pulang kampung misalkan karena belum punya duit gitu kan ya. Ya, alhamdulillah kalau punya duit, punya kesempatan, ya sampaikan salam, ya, datang ke sana gitu kan ya. Nah, kadang nih ya, bentuk durhaka kepada orang tua zaman sekarang itu bisa bentuknya lebih dahsyat daripada zaman dahulu. Ya, Al-Quran tuh mengatakan apa? Fala taqul lahuma uff. Tidak boleh kamu mengatakan kepada keduanya, kepada kedua orang tua itu uff, ah saja. Ngomong ah saja nggak boleh. Karena orang-orang jahiliyah itu meskipun gitu ya, mereka itu belum mendapatkan hidayah Islam, tetapi dengan orang tua masih hormat. Dengan orang tua masih hormat loh. Ya. Paling kalaupun berbuat kasar itu hanya sebatas kata-kata saja. Kalau zaman sekarang coba sampai membunuh. Ya, lebih parah ya daripada masa jahiliyah. Membunuh. Ada anak diingatkan oleh bapaknya jangan main gadget mulu gitu ya, main game online mulu gitu ya, marah sama bapaknya, dibacok tuh bapaknya. Ada kejadian ya, ada anak menggugat tanah orang tuanya ke pengadilan sehingga memutuskan orang tuanya harus membayar denda kepada anaknya sebesar 1 miliar. Coba kejadian itu. Ini nggak boleh kayak gini tuh ya. Pada zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang anak yang meminjamkan kepada bapaknya yang miskin. Jadi anaknya kaya, bapaknya miskin. Ini kan miris banget ya, bapaknya miskin, anaknya kaya. Bapaknya pinjam duit ke anaknya tuh. Karena bapaknya miskin, bapaknya nggak bisa bayar tuh. Anaknya nagih terus. Sampai kata bapaknya, ya udah nak, kita adukan masalah kita ini kepada Rasulullah. Biarkan dia yang memutuskannya bagaimana masalah kita ini. Begitu sampai di hadapan Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah SAW? Nabi Muhammad SAW masuk ngomong kepada si anak itu, anta wa maluka li abika. Dirimu dan hartamu itu sesungguhnya milik bapakmu. Coba ya. Karena kenapa? Anak itu tidak akan ada tanpa adanya orang tua gitu loh. Dan ingat, meskipun orang tua kita non muslim, maka kita wajib gauli dengan baik di dunia ini. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kan kata Allah kan gitu ya. Dan gaulilah keduanya dengan cara yang baik. Ya, Asma binti Abi Bakar, ini putrinya Abu Bakar ya, Asma. Ini satu ketika ibunya ini belum masuk Islam loh, masih musyrik, belum masuk Islam. Satu saat datang menemui Asma, minta sesuatu kepada Asma, minta dibantu oleh Asma gitu. Asma pun menanyakan hal ini kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, Ummi Qadimah, ibuku datang meminta aku untuk memberikan bantuan ataupun memenuhi hajat-hajatnya. Wahiyya kanat musyrikah, dan dia itu orang musyrik gitu loh, non muslim dia itu. Apakah aku penuhi hajat-hajatnya? Apa kata Nabi kita Muhammad SAW kepada Asma ini? Ya, penuhilah hajat-hajatnya. Nah, ini artinya apa? Meskipun orang tua kita non muslim, maka kita patut berbakti kepada keduanya selama tidak ada pertentangan akidah, gitu ya. Jadi kalau sudah babnya akidah, sudah lakum dinukum waliyadin, begitu. Tapi kalau masalah duniawi terkait misalkan masalah makannya, kebutuhan pokoknya, tempat tinggalnya, nggak apa-apa, tinggal sama kita nggak apa-apa. Bisa jadi apa? Dengan akhlak yang baik ya, dengan kesantunan kita kepada orang tua kita
orang tua kita terketuk hatinya gitu kan, tersentuh hatinya, sehingga apa? Oh, anak saya sejak menjadi muslim dia itu memiliki adab akhlak yang baik, apa salahnya aku terima dia gitu kan ya, dan aku mengikuti ajaran yang dia anut, kan begitu ya. Ya, ada beberapa ustadz kan orang tuanya non muslim kan ya, subhanallah ya, maka patut seperti itulah. Ini bapaknya masih muslim, karena bapaknya mungkin zolim sama dia gitu, oh dibalas dengan kezoliman, enggak boleh ya. Kalau dalam hal kebutuhan dasar pokok kehidupan dia, maka kita wajib membantunya ya. Karena kenapa? Kita ada disebabkan karena adanya orang tua kita. Itu ada satu ketika seorang perawat ya di rumah sakit, dia mau nikah. Ini gadis nih, dia gadis ketika itu ya, sekarang sudah nikah ya. Dia gadis, dia bertanya kepada saya, Pak Ustadz gitu kan, ini bapak saya kan sudah lama tidak ngurusin saya gitu kan ya, bapak kandung saya gitu kan, sudah lama lah, mungkin belasan tahun, mungkin sampai saya usia segini tuh bapak saya tuh nggak peduli dengan saya gitu kan. Nah, ketika saya mau menikah kan saya harus ada wali gitu kan ya, sebagai wanita itu kan harus ada wali, wajib loh. Saya tanya, bapaknya muslim bukan? Ya muslim Pak Ustadz, cuman itu tadi ya, bapak saya sudah nggak peduli dengan saya lagi, artinya sudah tidak ngurusin saya lagi dari kecil sampai saya dewasa ini gitu kan. Ini gimana Pak Ustadz, saya mau nikah, saya butuh wali gitu kan. Tetapi saya khawatir kalau misalkan saya minta bapak saya menjadi wali nikah saya, dia minta uang kepada saya gitu. Memang minta uangnya berapa? Saya tanya gitu kan ya. Ya nggak banyak sih Pak Ustadz, mungkin buat kebutuhan pokok dia aja gitu kan. Ya Allah, saya bilang ya, nggak apa-apa, udah temuin bapak kamu. Karena seorang wanita muslimah tidak sah nikahnya kalau dia nikah tanpa wali nikah. Nggak, jangan ujuk-ujuk ya, jangan ujuk-ujuk langsung ke wali hakim, jangan. Kan bapaknya masih hidup, bapak kandung masih hidup, maka wajib dengan bapak kandung dulu ya. Wali hakim yang paham ilmu, pasti dia tidak akan mau menikahkan, pasti dia akan nanya, apakah bapaknya masih hidup? Kalau jawabannya iya masih hidup, temui bapakmu, saya tidak akan menikahkan kamu. Itu pasti agak dipersulit tuh ya, oleh penghulu itu kan persulit. Kalau penghulunya itu memang dia ya taat kepada tuntunan syariat. Tetapi kalau misalkan penghulunya tuh senang dengan amplop doang gitu, ya udah dinikahin, udah nggak apa, saya yang nikahin dah, saya jadi walinya, padahal wali nasabnya bapaknya dalam hal ini masih hidup ya. Ini ya, saya bilang cobalah kamu datang ke bapak kamu, temui, kamu mau nggak rumah tangga kamu menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah rahmah? Oh mau Pak Ustadz, datengin, temuin. Dan alhamdulillah ya, si perawat ini pun mengikuti saran saya dan dia nemui orang tuanya ya. Seminggu kemudian saya ketemu lagi tuh, gimana Mbak, sudah nikah? Alhamdulillah Pak Ustadz. Bapak mau datang? Alhamdulillah bapak mau datang jadi wali saya gitu kan. Bapak minta duit? Enggak. Nah itu kan, karena kenapa? Menikahkan anak itu adalah kewajiban orang tua ya. Dalam hadis kan jelas ya, hakul ya, hakul walid walad ala waladihi, hak seorang anak dari orang tuanya adalah apa? Yang pertama ya, dikasih nama yang bagus. Kewajiban orang tua itu ayyusamihi, yang ngasih nama yang bagus, isman hasanan, nama yang bagus. Nama yang bagus yang bagaimana tuh? Nama yang bagus nama yang disandarkan kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Abdullah, Abdurrahman, ya itu ya. Begitu. Ngasih nama yang bagus. Ada namanya bagus, Abdullah, dipanggilnya Bedul. Jangan. Itu ya, Bedul atau Bedul? Bedul itu apa bedul sih? Bedul itu kan babi hutan ya, bedul ya. Janganlah. Jangan. Ya. Kemudian nama yang bagus apa? Nama yang dinisbatkan kepada nama-nama para nabi. Ya. Kemudian apalagi? Nama-nama yang ditafaulkan ya kepada nama-nama orang-orang soleh, nama ulama-ulama gitu, boleh itu.
Ya, nama yang bagus ini, memberi nama yang bagus ini adalah kewajiban orang tua. Kewajiban orang tua nih. Kemudian yang berikut apa lagi? Ayyu'allimuhul kitabah. Kewajiban orang tua adalah mengajarkan anak menulis. Artinya apa? Ya, membaca dan menulis itu kewajiban orang tua. Maka menyekolahkan anak itu menjadi kewajiban orang tua. Yang ketiga adalah apa? Wa ayyuzawijuhu idza balagha, dan menikahkannya ketika dia sudah balik, sudah dewasa. Jadi kewajiban orang tua tiga ini. Nah ini ya, baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ya. Ini poin yang pertama nih, yang tidak akan diampun dosanya pada malam nisfu Sa'ban itu ya. Yang berikutnya adalah awin namam. Namam itu orang yang suka mengadu domba. Ya, suka bikin kacau suasana, suka bikin gaduh, bikin keributan. Ya, ada dua pihak lagi ribut, dia panas-panasin, makin panas. Ada dua pihak yang tidak punya masalah, diadu-adu supaya ribut, sama tuh. Maka dihukumi sama orang yang suka menyebarkan apa? Ya, fitnah, berita hoax, sama itu. Sama dihukumi seperti itu. Ya, kita awalnya kita biasa-biasa saja ya. Ketika ada berita hoax langsung wah, gimana gitu kan, padahal nggak ada masalah. Makanya hati-hati, zaman sekarang zaman digital nih ya, zaman medsos ya. Berita-berita yang masuk ke kita jangan langsung dipiralkan tanpa kita mau seleksi dulu apa benar apa tidak di berita. Tabayun dulu, klarifikasi dulu, benar nggak ya. Biasanya kalau berita yang hoax itu ada tulisan viralkan, tulisannya gede gitu ya, kapital semua tuh. Itu cek dulu tuh bener nggak. Dan bahkan di YouTube banyak juga tuh berita-berita bohong, banyak di YouTube tuh, banyak itu di YouTube. Bahkan apa Google ya, kalau kita buka berita, bahkan di AI, hati-hati juga AI itu ya. Maka kalau ngaji jangan lewat AI, karena saya pernah berdebat dengan AI gitu loh. Saya tanya rukun umroh apa, dia jawabannya salah. Wah, bodoh nih gitu kan. Saya bilang jawaban Anda salah ya gitu ya. Masa umroh ada apa namanya, ada mabit di Muzdalifah? Ya, saya bilang umroh tidak ada mabit di Muzdalifah. Oh iya, terima kasih atas koreksiannya, kata gitu. Ya kan ini ya. Makanya kita jangan ngaji ya AI, jangan. Ya meskipun ada positifnya juga gitu ya, ada positifnya juga. Tetapi jangan mencukupkan dengan AI gitu loh. Takutnya ada berita-berita apalagi terkait dengan hukum-hukum ya, keilmuan segala macam itu ya, itu tidak juga mencukupilah persyaratan keilmuan kita lah. Khawatirnya banyak yang salah juga, begitu ya. Kemudian apalagi yang tidak akan diampuni pada malam nisfu Sa'ban itu, aw qati'ur rahim, atau orang yang memutuskan silaturahim. Ini ingin saya sampaikan ya, silaturahim dengan al-ukhuwah beda ya. Tolong nih ya, kalau teman kerja yang tidak ada hubungan nasab itu adalah ukhuwah ya. Bisa jadi satu kampung cuman gak ada hubungan nasab. Dari mana? Tegal ya, ini Republik Ngapak nih ya, Kendal gitu kan, misalkan gitu ya. Satu kampung sama, cuman beda nasabnya, nggak nyambung nasabnya. Ini hubungannya bukan silaturahim tapi ukhuwah, persaudaraan. Nah, ukhuwah dalam Islam itu ada yang namanya al-ukhuwah al-basyariyah ya, hubungan kemanusiaan, persaudaraan dalam kemanusiaan. Jadi semua manusia di atas muka bumi ini saudara kita dari ikatan persaudaraan kemanusiaan kita. Ada juga al-ukhuwah asy-sya'biyah atau al-wataniyah, persaudaraan yang diikat dengan kebangsaan, nasionalisme. Kayak kita orang Indonesia ya, itu persaudaraan wataniyah tuh. Al-ukhuwah al-wataniyah, satu bangsa setanah air ya kan, diikat dengan tadi ya, Sumpah Pemuda gitu kan ya, itu ukhuwah al-wataniyah.
Ada lagi ya, al-ukhuwah ad-diniyah, persaudaraan yang diikat dengan agama. Kalau dalam Islam disebut dengan al-ukhuwah al-islamiyah. Nah, ini ternyata al-ukhuwah al-islamiyah lebih tinggi, paling tinggi tuh. Karena kenapa? Al-ukhuwah al-islamiyah ini tidak dibatasi dengan ya kenegaraan kita. Tidak dibatasi dengan apa? Dengan kesukuan kita, kebangsaan kita nggak dibatasi. Bahkan tempat tinggal kita pun, negara manapun gitu ya, kalau di sana ada muslim, maka itu ada saudara kita. Maka di Palestina yang sedang dijajah oleh Zionisme itu ada saudara kita. Yang ada di Malaysia, meskipun kemarin kita panas juga gitu kan ya, ada hubungan yang tidak ini terkait dengan ada pegawai migran Indonesia yang tembak gitu ya. Nah, itu kan kalau misalkan kita salah tangkap tuh udah ganyang Malaysia, hati-hati loh. Di sana banyak muslimnya. Dulu kan yang mengisukan ganyang Malaysia itu PKI loh. Pada masa-masa revolusi ya, tahun 60-an itu. Ganyang Malaysia itu PKI yang pengen mengganyang Malaysia lewat pemerintahannya Soekarno gitu. Ya. Kalau kita nggak begitu, ternyata PKI atau komunis ini itu merajalela di mana-mana, sampai di Malaysia pun merajalela. Dan mereka pun mengganggu siapapun yang memiliki agama, membunuh siapa saja yang punya agama. Karena komunisme itu tidak percaya kepada agama. Mereka menganggap bahwasanya agama adalah candu. Kalau orang sudah beragama bisa kacau, katanya kecanduan dia. Udah kayak rokok kan ya. Itu kan orang yang sudah kecanduan rokok nggak bisa tinggal kan. Habis makan ngerokok ya. Buang hajat ngerokok gitu kan ya. Kan gitu ya. Habis ngaji ngerokok juga nanti gitu kan. Nggak bisa tinggalin kan. Dianggapnya begitu gitu. Agama itu candu yang tidak bisa ditinggalkan dan lebih banyak bahaya yang bodoh pada manfaatnya gitu, seperti itu ya, kayak narkoba kayak gitu ya, dianggapnya enggak begitu, enggak. Ini di kalangan komunisme ya, yang tidak percaya kepada Tuhan ini ya. Jadi al-ukhuwah al-islamiyah ini tingkatan yang paling tinggi. Karena kenapa? Al-ukhuwah al-islamiyah ini bukan hanya nanti di dunia, akan terkait nanti di akhirat. Sampai di akhirat nanti kita pun akan terjalin ukhuwah al-islamiyah. Itu ya, ukhuwah Islamiyah. Tapi kalau silaturahim ini lebih kecil lagi sekupnya gitu loh. Ya. Kalau silaturahim, silat itu hubungan, rahim. Jadi ini masih terkait dengan nasab. Yang masih satu nasab, baik dekat ataupun jauh. Maka kita nggak boleh memutuskannya tuh. Ya. Seorang anak kepada bapaknya, kepada ibunya, itu nggak boleh dia mengatakan saya tidak mengaku dia sebagai bapak saya. Itu namanya memutus silaturahim. Nggak boleh. Nggak ada yang namanya bekas anak bekas bapak, nggak ada. Ya. Oh, itu bekas bapak saya lah. Itu bapak kandung kamu, nggak ada bekas bapak. Oh, itu bekas anak saya, nggak ada bekas anak. Karena kenapa? Ada darah kita mengalir di dirinya, gitu loh. Nggak bisa ya, nggak bisa. Makanya seorang anak nih, meskipun bapaknya, ibunya sudah cerai, seorang bapak tetap wajib menafkahi anaknya meskipun dia sudah cerai dengan istrinya. Begitu, wajib dia menafkahi anak kandungnya sampai dia mampu, apa si anak sampai dia dewasa gitu ya, sampai dia mampu untuk mandiri gitu. Jangan dilepas itu, karena nggak ada yang namanya bekas anak, nggak ada. Hati-hati, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meminta pertanggungjawabannya di yaumul kiamah. Nah, ke siapa saja yang peduli bisa jadi ini memutuskan silaturahim tuh. Dia pun anak saya kok, nggak boleh. Ya, nah di atas bapak ibu kita ada kakek nenek kita, itu sama tuh, itu hubungan silaturahim, gitu ya, terus sampai ke atas gitu. Kalau masih ada semua tuh harus dihubungkan, atau ke samping ibu kita ya, ada paman, ada bibi. Samping bapak kita ada paman, ada bibi di sini.
Artinya apa? Mereka adalah saudara dan saudari kandung daripada bapak dan ibu kita. Makanya kalau misalkan ibu bapak kita sudah meninggal dunia, maka yang menggantikan posisi mereka adalah saudara kandung dari bapak dan ibu kita. Begitu. Ya, itu seperti itu. Ya, ke bawah. Ya, cucu kita, anak kita, cucu kita terus ke bawah tuh. Ya, sampai mereka pun beranak pinak lagi, banyak lagi cabang itu segala macam gitu ya. Itulah hubungan silaturahim. Maka nggak boleh memutuskan silaturahim, itu nggak boleh. Ah, saya nggak kenal kamu, siapa sih kamu, padahal dia kenal. Masih satu ya kaitan kekeluargaan dalam hubungan nasab. Yang kayak beginilah orang yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan Nabi mengancam tidak akan masuk ke dalam surga. La yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk ke dalam surga qati', pemutus. Pemutus apa? Qati' rahim, pemutus silaturahim. Makanya salah satu bentuk bakti anak kepada orang tua yang sudah meninggal dunia adalah apa? Di antaranya memenuhi janji-janji orang tua kita ketika beliau masih hidup. Ya, yang kedua adalah menjalin kekerabatan dengan saudara-saudaranya. Datangin gitu loh. Ya. Kakaknya atau adiknya datengin. Ya. Dan yang ketiga adalah datangi teman-teman dekatnya kalau masih ada. Dan kita tahu ya, kalau nggak tahu nggak apa-apa gitu kan, cuman bisa saja kita cari tahu gitu loh. Nah itu ya, datang ke tempat bapak kita dulu tinggal pertama misal di mana gitu kan, ya udah situ aja, datang ke kampungnya gitu kan, siapa teman-temannya gitu kan, nggak apa-apa, untuk menjalin hubungan tadi. Dan itu bentuk bakti kita kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata malaikat Jibril apa? Fa inna haula'i la yakfiru lahum hatta yatubu wa yatruku. Mereka tadi yang sebutkan tadi ya, apa namanya, yang musyrik kepada Allah, yang suka datang ke dukun, atau dia dukun, atau yang suka meramal nasib, atau dia suka meramal nasibnya gitu ya, atau yang minta diramalkan, orang yang mesti paham, yang suka mabuk-mabukan gitu kan, kemudian yang suka melakukan zina, pelaku yang suka makan riba gitu ya, kemudian durhaka kepada orang tua, yang suka mengadu domba, pemutus silaturahim, maka mereka itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban tadi, hatta yatubu, sehingga mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yatruku, dan juga mereka meninggalkan perbuatan tersebut. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan datang pada malam telah datang kepada kita malam nisfu Sya'ban tadi, dalam hadis yang kedua yang saya bacakan, kata Nabi apa? Fakumu lailaha wasumu naharaha. Bangunlah pada malam harinya. Maksudnya apa tuh? Lakukan amal soleh, hidupkan malam itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan puasa pada siang harinya. Kalau tradisi di kita bagaimana? Apa yang kita lakukan pada malam nisfu Sya'ban? Kumpul di masjid ya. Ba'da maghrib kumpul di masjid, baca Yasin 3 kali. Betul ya? Baca Yasin 3 kali. Niat yang pertama apa? Minta dipanjangkan umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, minta diampuni dosa-dosa ya. Yang ketiga, minta supaya diberikan rezeki yang berkah. Gitu ya. Ini boleh nggak dilakukan nih? Nah, tadi kita pakai dalil umumnya. Dalil umum tadi kata Nabi apa? Ya. Idza kanat lailatan nisfi min Sya'ban faqumu lailaha. Jika telah tiba malam nisfu Sya'ban, maka bangunlah pada malam itu. Maksudnya hidupkan malam itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah kan macam-macam ya. Bisa berzikir kepada Allah, membaca Al-Qur'an. Pak Ustadz, kenapa mesti baca Yasin? Bukan surat yang lain? Pertanyaannya bagus. Jawabannya apa?
kalau kita baca semua bisa enggak? Bisa, bagus malahan. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas 1 kali khatam misalnya berjamaah gitu, boleh nggak? Boleh. Tapi apakah waktunya cukup? Nah, ini pertimbangan lagi kan. Kemudian apakah jamaah semuanya mampu membaca Al-Quran? Pertanyaan lagi kan. Maka kita cari yang paling mudah yang bisa dilakukan oleh umat Islam pada umumnya, yaitu kita membaca surat Yasin. Ini adalah surat yang paling familiar di kalangan umat Islam. Oh, itu bid'ah Pak Ustadz? Ada hadisnya terkait keutamaan membaca Yasin pada waktu malam. Apa hadisnya? Ya, man qara'a Yasin lailatan, ya, yahtasibu biha ghafarallahu lahu. Siapa yang membaca Yasin pada satu malam hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Tapi Pak Ustadz, ini hadisnya dhaif, lemah. Memangnya hadis dhaif nggak boleh dipakai jadi dalil? Pakailah ilmu hadis. Ilmu hadis, ya, ada yang namanya ilmu mustalahul hadis, ada ilmu riwayah, ada ilmu dirayah, dan juga ada ilmu bagaimana kita berinteraksi dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Di antara ilmunya adalah ulama-ulama hadis itu sepakat bahwasannya hadis dhaif, ya, selama bukan hadis dhaif jidan, lemah banget, bukan hadis yang batil, bukan hadis yang mungkar, bukan hadis palsu, masih boleh diamalkan dalam dua hal. Yang pertama adalah fadilah amal, keutamaan amal, dan juga terkait dengan memberikan motivasi supaya kita melakukan kebaikan dan amal soleh sebanyak-banyaknya. Ini babnya fadilah. Jadi boleh loh baca Yasin malam Jumat, gitu ya, boleh. Tapi yang sahihkan Al-Kahfi, Pak Ustadz, ya, surat Al-Kahfi sahih, malam Jumat baca surat Al-Kahfi sahih. Tetapi dengan kesahihan surat Al-Kahfi, disyariatkannya membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat tidak menghilangkan dibolehkannya membaca Yasin pada malam hari. Kan gitu. Kan gitu ya. Jangan mengatakan, oh yang betul itu baca Al-Kahfi bukan baca Yasin. Nah ini ya, hati-hati nih. Yang kayak begini kayaknya memang mereka tidak pakai usul, pakai ilmu usul hadis, nggak pakai. Hanya langsung menghukumi saja bid'ah. Dan mereka pun mengatakan kalau amalan yang landasannya hadis dhaif, maka pelakunya dianggap pelaku bid'ah. Ini salah kaprah nih. Ulama-ulama hadis nggak pernah mengatakan demikian. Ulama-ulama dahulu, para fuqaha ahli fikih tidak pernah mengatakan kalau kita mengamalkan hadis dhaif kita pelaku bid'ah. Enggak. Dianggap pelaku bid'ah adalah pelaku, ya, yang melakukan amal soleh yang tidak berlandaskan kepada dalil, itu bid'ah tuh, gitu ya. Kemudian yang berikutnya apa? Selain baca Yasin 3 kali diniatkan tadi, biasanya jamaah juga bawa botol minuman. Di kampung antum begitu enggak? Ya, bawa botol isinya air, ya, buat diminum kan. Oh, itu apaan itu? Bid'ah itu. Itu namanya ruqyah syar'iyyah. Makanya ketika bawa botol dari rumah tuh isi air, ya, jangan air mentah yang bisa diminum, ya. Kalau air mentah nanti mungkin buat mandi doang gitu, ya. Boleh buat mandi, cuman nggak bisa diminum, kan sayang, ya. Bawa botol misalkan yang ukuran 1,5 liter nih ke rumah apa ke masjid, kumpul di situ, ya. Nah, ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dibuka tutupnya, ya. Ini ada sahabat Nabi, meskipun nggak baca Yasin, tapi baca Al-Quran yang lain, baca Al-Fatihah. Ya Rasulullah, aku mendatangi si fulan, dan aku ambil air 1 gelas, dan aku bacakan Al-Fatihah, dan aku minumkan kepada si fulan yang sakit. Bolehkah itu? Apa kata Nabi? Itu adalah namanya ruqyah syar'iyyah, gitu. Itu, ya. Nah, boleh. Jadi niatin
Kan biasa kita baca dulu ala hadinah wa ala kulli niyatin shalihah al-fatihah gitu ya, boleh itu ya. Jadi ternyata apa, Al-Fatihah dan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran semuanya adalah penyembuh, sebagaimana Allah sampaikan kepada kita, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaun wa rahmatun lil mu'minin, dan telah kami turunkan Al-Quran yang di dalamnya ada penyembuh dan juga rahmat bagi orang yang beriman, begitu ya. Jadi jangan sampai dikit-dikit bid'ah, tapi ternyata yang dianggap pelaku bid'ah ini memiliki dalil syar'i yang kuat gitu loh ya. Tadi kan faku mulailah, bangun malam harinya, hidupkan malam hari itu dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasumu naharoha, dan puasa pada siang harinya. Puasa nisfu Sya'ban, bukan puasa nisfu Sya'ban, tapi puasa ayyamul bid. Kenapa? Karena hari itu tanggal 15 kan. Kalau ayyamul bid kan puasa 3 hari ya di setiap bulan Hijriah ya, tanggal 13, 14 dan tanggal 15. Jadi kita boleh puasa sunnah, boleh puasa sunnah, silakan puasa sunnah ya. Sekarang ini, bulan ini nisfu Sya'ban ada pada hari Kamis tanggal 13 gitu ya. Tanggal 13 nya ya itu sudah masuk tanggal 14 Sya'ban, berarti kita sudah bisa puasa ayyamul bid tanggal 14 gitu ya. Besoknya kita puasa lagi tuh tanggal 15, puasa ayyamul bid hari yang ketiganya tanggal 15 Sya'ban. Tapi memang tidak diniatkan puasa nisfu Sya'ban, enggak. Kalau puasa nisfu Sya'ban enggak ada dalilnya memang, tapi yang kita gunakan niatnya adalah puasa ayyamul bid begitu. Apalagi tanggal 13 itu hari Kamis, niatkan bisa puasa hari Kamis. Ada contohnya? Ada. Masa puasa tanggal sekian ya, tanggal 13 itu hari Kamis itu bid'ah sih. Nah ini kadang hanya sebatas apa, kita hanya menggunakan satu kacamata doang gitu ya. Ibaratnya apa, seekor kuda matanya nggak bisa melirik ke kanan ke kiri, ke depan aja gitu. Jadi hanya satu aja patokannya. Jangan begitu. Dalam memahami Islam itu harus apa, universal, komprehensif, dalilnya mana dikumpulin semuanya begitu ya. Maaf saja misalkan terkait polemik ya, khilafiyah terkait dengan isbal ya. Isbal, tahu isbal antum ya? Pakai celana melebihi mata kaki, haram itu katanya. Kalau saya nggak setuju itu. Karena kenapa? Karena ulama pun berbeda pandangan tentang ini, masalah ini. Ulama-ulama dahulu sampai Abu Bakar Siddiq aja itu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, Abu Bakar itu badannya kurus gitu ya, kalau pakai celana itu suka melorot ke bawah gitu loh, dan beliau punya gamisnya panjang-panjang ya Rasulullah gimana nih, aku ini pakaianku panjang-panjang gitu loh. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Walasta mimman fa'ala khuyala, engkau tidak melakukan itu kamu melakukan itu bukan karena kesombongan. Berarti di sini ilat hukumnya gitu ya, sebab diharamkannya isbal itu adalah kesombongan. Maka kalau ada yang tidak isbal, celananya cingkrang, tapi dia sombong, nih gua lebih sunnah daripada lu, sama nggak boleh. Merasa paling sunnah soalnya gitu ya, sombong dia, itu nggak boleh, sama, ada ilat hukum yang sama, sombong itu kan ya. Nah itu kalau memang saya alami sekarang ini, saya nggak nyaman gitu kalau pakai celana yang sampai ke bawah, nggak nyaman. Makanya batas maksimal adalah mata kaki. Nggak enak kalau pas sholat gini lagi itu kan, kadang pas mau ruku kadang keinjek gitu. Makanya saya minta ke istri, Mi tolong dipotong lagi dikit lagi lah. Bukan karena saya mengatakan tadi ya, karena ada yang mengatakan bahwasanya siapa yang pakai celananya isbal maka sholatnya nggak sah. Ini babnya lain lagi, ini babnya fikih.
Tidak ada syarat sahnya sholat terkait dengan pakai celana panjang atau pendek yang menutupi mata kaki tadi, nggak ada. Lalu bagaimana Anda pakai kaos kaki atau pakai khuf? Khuf itu ya, khuf itu adalah kaos kaki yang terbuat dari kulit yang sampai ke betis. Ya, biasanya dipakai oleh mereka yang tinggal di kawasan dingin-dingin tuh. Kalau antum punya, saya dulu punya ketika tinggal di Mesir ya, itu punya, kalau pas musim dingin saya pakai tuh. Lalu bagaimana itu mata kaki tutup itu? Oh itu nggak apa-apa katanya. Ya, ini istinbat hukum yang lemah sebenarnya ya, pola penyimpulan hukum yang lemah. Maka tadi insya Allah amalkan saja kegiatan-kegiatan kita lakukan selama ini, insya Allah itu tidak menyalahi tuntunan sunnah, insya Allah itu sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW gitu ya. Laksanakan saum, kemudian tadi bawa minuman gitu ya, siapkan. Insya Allah kalau ada misalkan sanak famili yang sakit gitu ya, insya Allah kita yakin pada Allah, baca Al-Quran pada malam itu bisa menjadi wasilah dan sebab ya disembuhkannya penyakit orang yang sakit, asalkan kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup ya, mungkin ada yang pengen nanya, silakan. Ada yang nanya nggak? Ada yang mau nanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Pak, mengenai tadi seorang orang tua yang menjadi menikahkan anaknya yang perempuan akan menjadi tanggung jawab. Gimana? Ulangi. Seorang orang tua yang wajib menikahkan anaknya yang perempuan. Nah, ada suatu persoalan di kampung saya kemarin, terutama itu ada suatu kasus di mana anaknya ini adalah hasil di luar nikah, alias mungkin kalau sebutannya sekarang anak haram ya, padahal nggak ada ya, anak haram. Nah, pada saat itu udah dikumpulkan tuh antara si pempelewat pria dan si bapaknya ini. Terus juga sudah ada penghulu di situ. Yang jadi persoalan adalah pada saat itu ayahnya si perempuan ini kekeh untuk tetap menikahkan anaknya, meskipun secara sadar dia juga mengakui kalau anaknya itu adalah hasil di luar nikah. Padahal kalau secara syariat kan memang nggak boleh, sampai ada suatu ucapan bahwa saya bersedia menanggung semua dosa yang diterima yang dialami anak saya kalaupun saya melanggar syariat. Dalam sebuah kasus ini bagaimana pandangan Islam agar pernikahannya tetap berlanjut, tetapi si ayah ini bisa mengerti nih bahwa tindakan yang dilakukan ini adalah sesuatu yang melanggar syariat. Terima kasih Pak Ustaz. Ya secara hukum begini ya, anak yang dihasilkan dari perzinahan, kalau yang lahir itu adalah wanita, maka ayah kandungnya tidak berhak untuk menjadi wali nikahnya. Yang kedua, nasabnya pun tidak boleh dinasabkan kepada ayah kandungnya, tapi ke ibu kandungnya, gitu ya, seperti itu ya. Maka di sini pendekatannya keilmuan sebenarnya. Berarti bapak ini kekeh, kenapa kekeh? Karena dia memang tidak paham ilmu ini, nggak paham dengan ilmu itu, gitu ya. Seharusnya yang menikahkan itu bisa jadi adalah di sini ada kakek kandung, ya, bapak daripada bapak si. Jangan bapak dari si bapak ini, boleh kakek kandung. Jadi kalau bapak ini nggak ngasah gitu kan, ya, bapak dari bapak kandung ini gitu yang menikahkan. Atau kalau ada saudara kandung dari si gadis ini, ada nggak? Ya, yang laki-laki tapi ya, yang laki-laki. Tapi kalau misalkan sudah dikasih opsi seperti itu, apa si bapak ini masih kekeh, nah itu tadi tetap dilangsungkan pernikahan, nggak sah. Nggak sah. Lalu bagaimana untuk mengantisipasinya? Diadakan lagi akad nikah. Bagaimana mengantisipasinya? Mungkin tanpa sepengetahuan si bapak, karena si bapak ini nggak punya hak izin, ya, si bapak ini nggak punya hak izin atas pernikahan putrinya gitu loh, ya, karena dia sudah menyebabkan terjadinya
kelahiran tanpa adanya hubungan pernikahan yang sah, seperti itu ya. Jadi harusnya begitu, diadakan lagi akad untuk kedua kalinya supaya pernikahan si putri ini, anak gadisnya ini sah, itu tanpa sepengetahuan si bapaknya. Nggak apa-apa, kok nggak izin? Nah, karena bapaknya nggak pantas dimintakan izin, dia tidak punya hak untuk mendapatkan wilayah kesaksian, dia nggak punya hak itu loh. Dikasihkan ke yang lain, bisa jadi ke saudara kandung daripada si gadis ini, yang laki-laki ya, yang perempuan enggak, yang laki-laki ya, itu ya, seperti itu ya. Nah itu solusinya itu. Tapi gimana, apakah terjadi pernikahan dengan dipaksain seperti itu? Nggak jadi kan ya, itu artinya penghulunya itu baik, pemahaman agamanya bagus gitu ya. Kecuali anak laki-laki beda lagi tuh. Kalau anak laki-laki kan nggak butuh wali ya, makanya laki-laki boleh di mana nikahnya, nikah di Tambun, di Bekasi, pindah-pindah bisa itu. Asalkan ingat adil gitu loh ya, jangan sampai kita niatnya menikahi janda tapi melahirkan janda gitu loh, paham ya? Ya gitu ya. Baik, ada lagi, silakan yang lain mungkin. Saya pernah lihat video ataupun berdakwah gitu ya Ustaz, yang menyatakan ketika seorang hamil di luar nikah tapi setelah itu menikah Ustaz, katakanlah hamil baru umur sebulan ketahuan gitu. Nasab si anak yang hamil di luar akad nikah itu statusnya tetap menjadi anak kandung, itu statusnya bagaimana Ustaz? Iya, ini sebenarnya pendapat yang sedikit ya. Jadi ulama-ulama itu mewanti-wanti gitu loh, wanti-wanti jangan sampai terjadi perzinahan ya. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, menolak kerusakan, artinya nih jangan sampai kita membiarkan terjadi perzinahan, memudah-mudahkan hukum. Ah nggak apa-apa, ini nanti dia jadi anak saya juga, nggak begitu ya. Ini sebuah peringatan, sebuah shock terapi juga, supaya para pelaku atau laki-laki hidung belang gitu kan ya, supaya sadar dia itu bahwasannya nanti dia tidak akan bisa punya hak untuk menikahkan anaknya kalau anak itu adalah perempuan ya, ya seperti itu ya. Maka di sini kalaupun menikah kembali setelah dia dilahirkan ya, tapi kan anaknya sudah ada gitu ya, setelah sebelum menikah kan anaknya sudah ada dalam rahim si wanita itu kan. Nah itu seperti itu ya. Jadi begini, kalau masalah pernikahan ayah ibunya hasil perzinahan tadi ya, itu sah-sah saja. Ini mengadopsi pendapatnya Hanafi ya. Apa dalilnya? Jadi Hanafi itu punya hujah begini, pada masa khilafahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ada seorang bapak yang mengadukan putrinya berzina dengan pacarnya, dengan kekasihnya. Nah si bapak ini minta kepada Khalifah Abu Bakar Siddiq untuk menghukum putrinya dengan dicambuk 100 kali, karena dia itu masih bujang ketika berzinah itu ya kan. Maka Abu Bakar Siddiq bertanya kepada ayahnya itu, apakah engkau apakah ada yang tahu ya terjadinya zina ini selain kalian bertiga? Kata si bapak apa? Nggak ada, hanya kami yang tahu bahwasannya terjadi perzinahan. Maka Abu Bakar Siddiq tidak menghukumi dengan hukuman cambuk 100 kali, tetapi menikahkan keduanya. Begitu, karena ini terkait dengan aib. Jadi kalau aib itu, kalau belum ada yang tahu tentang aib ini, harus ditutupi gitu ya. Kecuali sudah tersebar luas, beda lagi tuh, sudah viral kemana-mana, repot itu ya. Ini baru 3 orang yang tahu nih, si bapak, kemudian si anak putrinya dengan pacarnya tadi. Maka sudah, aku yang akan menikahkan ya, seperti itu ya, kamu menjadi walinya bagi putrimu. Terjadilah pernikahan gitu ya, sah gitu. Tapi terkait tadi hubungan tadi, nasab tadi, karena ini hasil perzinahan, itu pembahasan lebih luas lagi, beda hukumnya gitu loh, beda hukumnya gitu ya. Dan tidak boleh dinasabkan seorang anak kepada bapak yang pelaku zina tadi, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab ya. Karena waktu sudah ini ya, maghrib ya, kita cukupkan saja untuk sore hari ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita diberikan keberkahan, panjang umur gitu ya, sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan yang akan datang.
Al-Fatihah.